Facebook bernama Fantasi Sejarah menjadi perbincangan di media sosial. Kalau kita sudah diresahkan dengan munculnya aksi premanisme yang makin liar di jalanan, kini muncul lagi predator seksual yang bahkan berada di lingkungan terkecil yang harusnya adalah lingkungan aman, yaitu adalah lingkungan keluarga. Ini berisikan anggotanya lebih dari 30.000 akun. Fantasi sedarah adalah bentuk penyimpangan seksual yang membayangkan hubungan seksual dengan anggota keluarga. Saat fantasi sedarah ini diwujudkan dalam tindakan, maka akan menjadi bentuk pelecehan seksual yang sangat traumatis terutama bagi anak-anak. Menurut penelitian yang dilakukan Anwar Fuadi pada tahun 2011 mengatakan bahwa dampak psikologis korban kekerasan seksual diantaranya adalah gangguan perilaku, gangguan kognisi, dan gangguan emosional. Sejalan dengan pernyataan tersebut, bahwa dampak dari kekerasan seksual pada anak, mereka akan mengalami pengalaman trauma seperti hilangnya kepercayaan terhadap orang dewasa. Trauma secara seksual, merasa tidak berdaya dari stigma negatif. Pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan gangguan psikologis, emosional, dan sosial yang serius, serta menghambat perkembangan dan kualitas hidupnya di masa depan. Selain itu, dampak dari pelecehan seksual pada anak ini juga menimbulkan terganggunya perkembangan sosial. Mereka mungkin akan mengalami keterlambatan bicara, kesulitan dalam belajar dan memahami sesuatu, dan menjadi sangat tertutup secara sosial. Ini asli saya bingung banget sebetulnya mau bertanya dimulai dari mana. Tapi tanggapan Anda terkait dengan adanya grup Facebook, yaitu dengan Fantasi Sedarah ini. Bagaimana Anda menilai terkait fenomena ini? Iya, tentunya sebagai pemerhati anak dan kami orang tua juga untuk yang melindungi anak tentunya sangat miris, sangat prihatin dengan adanya grup ini atau situs ini, di mana hal ini membuat masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak terpikir menjadi terpikir, dan ini sangat bejat sekali karena membuat situasi rumah menjadi tidak aman, di mana rumah itu sebenarnya rumah tempat anak itu bermain, anak itu berkreasi dan memiliki rasa aman. Tapi dengan adanya seperti ini seperti mengajak berjamaah untuk melakukan hal-hal yang sangat-sangat tidak pantas dan tentunya akan menodai anak kita atau hubungan sedarah ini yang bisa menimbulkan dampak yang luar biasa di masa yang akan datang, dan ini akan merusak generasi penerus bangsa yang harus segera diberantas. Harus kita hentikan saat ini. Antisipasinya adalah kita perlu memang mengedukasi pendidikan seksual sejak dini. Kita harus memberikan informasi sejelas mungkin kepada anak kita, bagaimana harus melindungi dirinya, bagaimana harus waspada terhadap ancaman yang terjadi di lingkungan, walaupun itu di lingkungan keluarga itu sendiri. Begitu. Polisi menangkap 6 orang yang dituduh sebagai admin grup dan penyebar konten terkait incest melalui 2 grup FB, yakni Fantasi Sedarah dan Suka Duka. Polisi mengurai peran masing-masing tersangka, antara lain, Deka. Dia berperan sebagai pihak yang menjual konten pornografi dengan harga Rp50.000 untuk 20 video dan Rp100.000 untuk 40 video. MR berperan sebagai admin dan membuat grup itu sejak Agustus 2024 lalu. Yang motif tersangka untuk kepuasan pribadi dan berbagi konten dengan member lain. Dari ponsel MR ditemukan 402 gambar dan 7 video yang bermuatan pornografi. Tersangka lainnya adalah MS. Dia adalah kontributor aktif grup itu. MS membuat video asusila dirinya sendiri dengan anak menggunakan handphone tersangka. Tersangka keempat adalah MJ, perannya serupa dengan MS. MJ juga merupakan DPO dengan kasus perbuatan asusila dengan korban anak. Tersangka kelima adalah MA.
Dia mengunduh konten pornografi anak dan mengunggah ulang konten-konten itu di grup FB Fantasi Sedarah. Sementara tersangka ke-6, KA, berperan untuk mengunggah konten-konten asusila di grup FB Suka Duka. Polisi menjerat ke-6 tersangka dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun.